the one and only Kang Boyke. Terima kasih. Banyak yang mengira sebelum Kang Boyke datang, kita tuh kedatangan Dokter Boyke ya? Bukan. Kang Boyke juga dokter, tapi sering disebut-sebut sebagai Dokter Harley katanya. Dong. Weh, kalau motor lain tuh kedengaran cuma di kuping doang. Kalau Harley apa? Di hati. Memang aku orangnya apa ya? Ambisius banget. Karena Taurus kalau nggak salah ya. Wah, bawa Taurus. sampai aku punya sumpah serapah. Apa tuh? Gua belajar naik motor SMP tadi ya. Kalau bukan Harley Davidson, gua nggak mau naik motor itu. Di Amerika mahalan Harley apa Supra? Soalnya ya katanya knalpot Harley tuh ada yang bunyinya dit kalau kredit. Kerasa ya. Dan Kang Erwin kan sekarang juga kemarin menjabat sebagai HDCI. Presidennya gitu ya? Amerika. Iya. Suka pada ke Amerika tuh orang-orang Indonesia pakai motor. Indonesia Gimana itu sih? sekarang sudah terkenal di mana-mana ya. Udah kita nge-ride bareng sama pasukan HDCI juga. Kita suka ngawal gitu. Suka ngawal. Jadi karena lahirnya Brotherhood itu di Amerika, jadi kita lebih actionnya lebih dari yang lain gitu loh. Ada pertanyaan. Naiknya cepat, turunnya lambat. Apakah itu? Naiknya cepet tuh. Iya, happy banget. Ketawa-ketawa dua-dua. Iya, ketawa-ketawa dua-dua. Kita nggak diajak. Apaan sih dapet piala Citra? Apalagi gua sendirian. Emang bingung kalau di sini. Iya. Ini akhirnya ya setelah bertahun-tahun kita berkumpul, bersukacita, akhirnya main cantik dapat Women Community Movement. Dari IEMS ya? Dari IEMS. Soalnya IEMS kemarin itu pertama kali dia bikin award kayak gitu bareng sama naik motor. Kriterianya apa tuh bisa dapat penghargaan kita nih? Women Community Movement. Oh, cewek-cewek yang suka berkomunitas dan bikin pergerakan. Satu-satunya komunitas cewek gitu. Keren banget. Di Indonesia. Iya, seneng banget banget. Tapi aku juga nggak kalah bangga. Sebenarnya congratulations ya sekali lagi buat main cantik yang akhirnya dapat award IEMS ini. Tapi aku agak sedikit jealous hari ini karena kok pada pakai bandana matchingan bertiga nih? Bagus kan? Konsepnya tuh sakit kepala atau extra roses atau apa sih konsepnya? Sakit gigi. Sakit gigi di sini dong. Saya agak retak jadi dikencengin dikencengin. Lo cewek-cewek bandananya kan sama warna hitam terus kayak agak-agak ada Harley apa nih? Lu cium dong baunya. Ih, bau Amerika ya? Wangi-wangi California gitu ya? California bro. Dari siapa sih? Ini sebenarnya kita baru dapat oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Iya. Oleh-oleh dari Amerika. Dari Amerika. Sama siapa? Amerika. Berarti tandanya khusus episode ini kita akan ngomong in English ya. Iya. Karena yang bawa oleh-oleh ini juga nggak dari Indonesia. Bukan. Diimport langsung dari California. Belah mana nu eto? Sacramento. Oh, Sacramento, Oh. California itu Sacramento. capitalnya California. Nah, udah ada suara-suaranya. Kita langsung sambut saja the one and only Kang Boyke. Terima kasih. Banyak yang mengira sebelum Kang Boyke datang, kita tuh kedatangan Dokter Boyke ya? Bukan. Iya lagi. Bukan. Tapi Iya tadi ngomong gitu soalnya. Dokter Boyke ya? Bukan. Tapi namanya Boyke. Tapi penampilannya kayak coki netral. Iya. Nah, tapi Kang Boyke juga dokter, tapi sering disebut-sebut sebagai Dokter Harley katanya. Dokter Harley Davidson. Maksudnya itu kalau Dokter Harley ini apa ngecek kesehatan Harley. Onderdilnya pokoknya kayak ahlinya gitu loh, kayak mekaniknya gitu loh, Ci. Oh. Coba Kang ceritain. Tunggu. Apa Jangan dulu deh. Gemeter. Enggak. Maksud gua tadi kan openingnya tentang bandana. Sebenarnya gue tuh mau ini takut gue tanya macam-macam, jadi gue kasih hadiah sedikit. Nyogok sebenarnya. Sorry.
Ini banget kita di sini emang konsepnya bakalan selalu nge-push Kang. Jadinya nggak nerima ini ya, nggak nerima sogokan ya. Karena kenapa? Saya tidak dibagi. Jadi saya yang akan Nanti dikirim. Tapi Kang, jadi buat teman-teman yang mungkin baru nonton channel kita dan juga baru kenal Kang Boyke di sini, Kang Boyke juga udah cukup lama tinggal di Amerika. di California. 24 tahun sekarang. 4 tahun sekarang. Katanya di in sana. English kumaha. Oh ya. Kayak You've been living there for 24 years. Terus kayak very fluent. terus udah gitu, terus udah gitu kerja juga di Harley Davidson. Itu tuh awalnya gimana sih gitu? Awalnya panjang prosesnya ya. Panjang ya. Jadi intinya aku bachelor degree-nya itu hotel management di Bandung. Dari hotel. Justru hotel ke motor. Hotel motor ya. Hotel monopoli kali dia. Maksudnya bukan ya, bukan. pindah-pindah. Iya, jadi hotel management saat itu kalau Anda tahu kalau kita kerja di hotel, kita tuh tipnya besar. Gajinya kecil tapi tipnya besar. Jadi saat itu tahun pertama aku udah punya Harley. Enak ya kalau bukan UMR ya gajinya. Hotel di sana. Hotel di sana. Aku harus tinggal. Pertama kali ke sana tuh umur Kurang lebih 25 ya, 25 tahun. 25. Pas lagi orang lagi quarter life crisis di sini dia mau udah pergi di sana ya. 25 ya. Itu ya tadi kalau mau kita urut ke belakang 98 kan lagi kerusuhan itu Lagi ya. kerusuhan. Nah saat itu aku udah mulai mau lulus, aku pikir ini nggak bakal beres Indonesia nih. Aku nekat langsung ke Amerika tahun 99 akhir. Jadi kurang lebih tahun 2000 awal itu Januari Februari itu aku udah sampai di Amerika. Dan langsung sih di hotel itu kerjanya. Belum dulu. Oh, belum. Dengerin jangan lebar. Tenang aja Kak, ini 5 jam kok. Karena kalau di Amerika kan selalu terstruktur. Iya. Paperwork, license dan lain-lain itu harus benar. Surat menyurat. Jadi selama kurang lebih 3 bulan itu berproses untuk mendapatkan tadinya turis visa menjadi working visa. Working visa. Nah itu 3 bulan. Jadi 3 bulan aku survive untuk kehidupan di sana. Aku kerja macam-macam lah. Akhirnya aku dapat kerja pertama di Amerika aku potong rumput. Potong rumput. Gardening ya. Bentuk-bentuk Pasti daun-daun pohon-pohon gitu. Itu ya gue diajarin nenek-nenek. Oh iya. Karena aku nggak pernah belajar. Iya. Berarti Cara ilmu bisa dari mana motong aja tuh. Iya benar. Bisa apa aja di sana ya? Bisa aja apa aja bener. Jadi aku diajar sama nenek belajar motong rumput pakai motolon. Jadi wah ya lakuin aja lah. Yang penting aku udah bisa Survive tadi Survive. ya. Kak, tadi katanya nih dari tip hotel aja ya, itu udah langsung bisa beli Harley. Yes. Kan kita kaget banget ya kan, masa kerja di Tipnya kan berapa sebagai ya? Nah, kalau udah ngomongin tip, kenapa kepikirannya beli Harley gitu? Kenapa nggak kepikirannya beli rumah atau beli apa gitu di sana? Wah itu bakal panjang lagi kita tadi Panjang lagi. Panjang mulu ya? Panjang mulu. Panjang mulu. Makan tahu dulu kan? Ini kita udah tahu, kita udah tahu juga. Biar tahu. Kali aja. Biar tahu. Karena di mana sih makan? Boleh, cek boleh. Karena di California nggak ada ya? Nggak ada, California nggak ada. Tidak ada tahu, tidak ada cengek. Adanya tofu ya. Tofu. Fried tofu. Fried tofu. Di sini tahu goreng Tahu ya. goreng. Emang Iya, dia iya. ngomongnya gitu tahu Goreng, Inggrisnya goreng. Iya, ya. tapi kalau orang Sunda gitu kalau tidak cakep berarti goreng. Jelek Beda. emang. Jelek ya. Beda. Sanes deh. Iya. Iya kan kenapa Harley? Jadi intinya sih kita balik ke belakang ya. Short story-nya itu aku lagi SMP, paman aku di Bandung jualan mobil-mobil antik sama motorcycle. Oke. Ada beberapa motorcycle BMW dan lain-lain. Tapi ada satu yang aku menarik banget. Ini kenapa suaranya beda? Bong dong 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 dong. Weh. Kalau motor lain tuh kedengaran cuma di kuping doang. Kalau Benar. Harley apa? Di hati. Getarannya tuh Getaran. Langsamnya tuh Iya, jeng 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 betul. jeng jeng. Iya, iya, Betul. iya. Kayak inian ya, kayak hajatan warga ya. Speakernya sampai ke dada. Speakernya sampai ke dada. Yang ganggu kan? Yang tiap hari Minggu tuh kalau lagi tidur ganggu nih tetangga gitu. Sampai masuk ke mimpi kan. Oh, ke mimpi, Terus ha. suara Tapi kalau motor lain kan ya
Jika nyamuk. Iya. Siganya. Apalagi kalau motor elektrik nggak kedengeran ya. Iya. Terus sekali, siapa dia gitu kan? Iya. So story itu gara-gara suara. Aku manggilnya kan Wak ya, bahasa Sunda. Iya. Wak, itu motor apa, Wak? Oh, ini motor dari Amerika ini. Dari Amerika gini-gini, namanya apa, Wak? Harley Davidson. Nah, itu di Indonesia memang saat itu banyak motor tua yang 750 cc. Kenapa? Karena zaman Belanda, peninggalan zaman Belanda sebenarnya. Tentara Belanda diekspor dari Belanda ke Indonesia buat mantau perkebunan dan lain-lain di Indonesia tuh. Nah, akhirnya turun ke Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu dari situ ya sejarahnya. Nah, saat itu aku udah mulai. Memang aku orangnya apa ya? Ambisius banget. Karena Taurus kalau nggak salah ya. Wah, jauh bener. Bisa ketebak ya. Udah langsung tercium ya Tadi ada bau-bau bau-bau ambisinya Taurus ya. tuh. Bau-bau Taurus. Bau-bau Taurus. Sampai aku punya sumpah serapah. Apa Apa tuh? Gua belajar naik motor SMP tadi ya. Kalau bukan Harley Davidson, gua nggak mau naik motor itu. Yang kayak Itu kan orang gila. Berarti nggak ngerasain naik Vega Air tuh enggak ya? Enggak Aku ada. Supra geter. Supra Nggak geter ada. yang spionnya Satria FU nggak ada. Satria FU. apalagi ngerasain naik motor yang kayak helmnya cetek. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena full face semua di sana ya. Jadi Harley Safety first. Safety first. Lagian teteh kalau naik Harley pakai helm yang Cetok. kayak gitu mah baru sekilo udah hancur ya. Kepalanya jadi rendah kayaknya ya. Jadi kuyang konsepnya. Sebelahnya aja gitu, getarannya beda kan Om ya? Betul. Nanti ini kita masuk nih. Kita masuk ada Masuk ke suatu getaran. the most important Iya. about Harley Davidson. Ada. What is that? Jadi nanti. kita ini beresin ini dulu nih. Oke. Jadi Beresin dulu ya, timing by timing udah SMA, temen-temen udah, boy kenapa lu nggak naik motor? Gini-gini, mereka udah pakai ranking, CB, bagong, naik gitu lah ya. Iya ya. Gue mah nggak mau, gue mah ntar kalau gue punya Harley, gue baru Mau naik motor. belajar naik motor. Saking sombong, lu mau mimpi terus lo, gitu. Ya nggak mau. Diam aja Naik ya. angkot dari Iya, Bawah iya. Batu kan SMA 2 di Bandung. SMA 2. Naik angkot 2 kali, udah biarin lah. Nah itu short story, ya itu tadi. Jadi 98 meletus ya, kerusuhan dan lain-lain. Udah ngambil pusing, wah ini harus ke Amerika ini. Alhamdulillah aku punya temen. Nah, kenapa ke Amerika? Iya, kenapa ke Amerika? Iya. Ya itu tadi. Ada ya, teman tadi. Di getaran jiwaku dia lagi Karena SMP. udah Karena Harley Iya. terus kayak Lahirnya. Amerikan gue gitu ya. Iya. Untung nggak kenalnya motor bajai dulu. Untuk apa aja ya? Dia. Iya, acak-acak. Bener juga. Alhamdulillah. Seleranya bagus, seleranya bagus. Bagus. Berani bener. Iya sih kalau bajai. Iya, Dia kepincutnya. gue gitu ya. Untungnya kepincutnya sama Harley. Harley. Beneran Kang. Jadi 98 ada teman kebetulan di Amerika. Keep in touch, kontak-kontak Oke. saat itu kan belum ada WA, belum Belum ada. ada. Itu gimana? Masih Burung? kalau itu enggak merpati. Interlokal. Kamu zaman ini nggak? Aku interlokal, SLI. interlokal. SLI. SLI. Masuk Iya. ke tempat mingguan itu kuartel Iya, gitu. iya, iya. Aduh, udah 20.000 ya, Mas. Cepet Iya, iya. ngomongin cepet. Iya, iya, Ngomongnya iya. cepet-cepet ya. 08098994 Wah, kali komplit. Telkomnet Komplit. instan. Telkomnet instan. Iya, gitu. Gak tau ya, gak tau dia, gak tau dia. Jadi ya udah aja dengan ada media komunikasi yang terbatas juga, keep in touch, akhirnya pergilah memberanikan. Betul, semangat membara itu tetap ada Amerika, Harley Davidson. Jadi langsung gaspol Amerika. Gue ke Amerika kali ya? Kang, bawa dong. Bisa nih. Oh, jadi modal nekat ya Modal berarti? nekat ke Betul. Amerika. Kehitungnya modal nekat. Itu sampai aku berantem sama keluarga. Ya aku sangat durhaka banget. Tapi terakhirnya papa aku merasa, boy jangan balik lagi ke Indonesia. Di sana ya tetap. Kamu betul Right decision aja waktu Nah, itu ya. right decision, tapi memang kita bentrok. Papa aku anak pertama, anak cowok, Raden. Jadi turunan Sunda kan harus ada penerusnya. Iya, iya, iya. Satu-satunya lagi cowok. Ya udah jadi nggak boleh, ngapain sih ke Amerika nanti gini-gini. Gue buka pintu, ceder langsung ke Bandung, cabut langsung terbang. Nggak bilang sama siapa, bilangnya sama mama aja, nanti telepon, mah udah ada di Amerika. Mewek biasa. Seru banget. Mewek gitu. Ya tuain. Karena aja ya. udah apa ya, passionnya sudah
sangat besar ya untuk pengen living that dream ibaratnya gitu ya. Betul. Mungkin Om disumpahin waktu itu sama orang tua Om. Apa tuh? Aku sumpahin lu beneran beli Harley gitu. Bener, kayaknya gitu ya. Sumpahin untuk bagus ya. Jadi Bagus ya. anaknya sukses gitu. Oh jadi itu cerita gimana perjalanan bisa ke Amerika gitu. Nah ini yang tadi nekat, aku nekat banget orangnya. Masa modal nekat nggak ada waktunya gimana tuh? Iya nih. Ada sih. Nah, Ada, itu nah itu. konten panjang lagi tadi apakah aku bisa? short dulu. Iya iya. Berarti Pasti nekat juga ada waktu dong. Iya, waktu. Nggak mungkin dong. Apa bawa kabur surat rumah yang di Nggak mungkin dong Om Boyke modal nekat BM pesawat. Iya nggak mungkin. Gitu di pesawat. Jadi itu dong gitu. Kayak bilang tamu Ini kita kalau gue sebelumnya. ceritain gue bakal mewek gue ntar. Oh. Jadi intinya pengen tahu. saat itu gue minjem uang buat ke Amerika. Modal Tiket kan itu dadakan. Oh itu bener-bener Tapi dadakan. visa Om dulu. Cuma kurang dari seminggu pas aku berantem sama papa ke Bandung gasak kusuk. visa. Visa bisa kan Visa seminggu. bisa. Oh kalau visa mah aku udah kontak-kontakan sama teman aku gitu. Kan Emang dia udah mah cita-cita udah tahu Iya. urus, Gila, well udah. plan banget gitu. Nah saat itu aku cuma dapat tiket nggak bawa uang sama sekali. Transit di Taipei aku inget banget. Udah transit lama lagi, gue makan apa ya, gue celengan, jadi gue mau kemana, mau pertama kali kan ya, aduh gimana, alhamdulillah ya itu ya tadi kuncinya sih kalau memang ada teman-teman yang seperti itu ya kita harus banyak bertanya lah, Iya, tanya iya. sama siapa, tanya gini, kan harus ke gate mana, ke pintu mana gitu, jadi itu emang asli modal nekat. Duh, luar Alhamdulillah, biasa. jadi- Salut sih ya, salut aku. banget. Nekat dan berani juga minjem modal Iya ya. betul. Tapi dibalikin nggak sih Om modalnya? berani minjem. Balikin ya, Bang, ya? Kalau dulu kan nggak ada pinjol ya. Soalnya banyak orang yang Pinjem dulu 100. uang terus tiba-tiba kayak pasti tagih, aduh gue sibuk nih besok mau ke Bali, bayar dulu utangnya gitu kan ya, gitu ya. Padahal kan gue cuma pinjam 100 juta gitu kan. Tapinya Pala lo. Nggak cuman dong. Nggak cuman Utang juta. gede. Iya, iya, iya. sih. Tapi memang ya kenekatan itu memang harus dibarengi sama ya itu restu dari ibu itu kan. Iya, Yang akhirnya penting minimal ya. makin seminggu sebulan, akhirnya mereka sadar bahwa Indonesia saat itu memang lagi goyang ya. Jadi udah kayaknya sepertinya mama nggak cerita sih, intinya akhirnya yaudah mama doain gini-gini ya udah gitu. Ya akhirnya jarak bikin sama-sama berpikir gitu ya, jadinya kayak mereda dan direstui lah sampai hari ini mungkin ya, Ya. pada akhirnya ya. Balik lagi Om. Heeh. Yes. Gara-gara uang tip. Nah, Oh iya. Gara-gara uang tip. wah ini bisa nanti gede harus apa sih? dibocorin nih ya. Harus dibocorin. Tentang kehidupan di Amerika. Benar. Ya. Betul. kayak Kita SNK sekarang Apakah bahas kehidupan di Amerikanya. apakah seseru Betul. seperti series Gossip Girl? Iya. Nggak ada yang tahu kan gitu ya? Betul. Apakah di sana ada kredit 0% gitu? Apakah ada pinjol? Apakah hidupnya seperti GTA? Kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. GTA, main PS game Om. PS Oh, itu Om. gua nggak Jadi pernah dia main ada gitu. jalan Adalah. kaki. Oma Jalan mainnya kaki. Pac-Man. Pac-Man ya. Pac-Man. Ya, Tetris. Tetris, Ya. pada Pokoknya gitu dong, zamannya. gangster-gangster gitu deh. Gangster, jadi dia lagi jalan kaki terus ada orang lagi naik motor kan. Ambil. Wah, berhenti, ditampolin, diambil. Ya, nyuri pesawat gitu deh pokoknya. Bronx banget. Nah, apakah cerita-cerita kita tuh kayak gimana sih sebenarnya hidup di Amerika waktu Amerika, itu? betul. Sampai sekarang tuh gimana Sampai bisa dari tips bisa Beli beli Harley Harley. Davidson. Itu segede apa coba? sih? Sabar. Oh sabar. Kita tahu. Kepo banget. Anda tahu sendiri kan Harley Davidson itu lahirnya dari Amerika. Betul. Jadi semua yang berada di Amerika itu produknya cukup murah. Jadi jangan dilihat dari sisi Indonesia sama Amerika. Itu nggak apple to apple. Iya, Nggak iya, apple iya, to iya. apple. Iya, Jadi iya. Amerika Murah ya itu di sana sangat ya. murah. Hitungannya. Ini beneran apa bercanda sih? Amerikanya mahal. Betul. Iya, iya. Ongkosnya ya mahal. Betul Mahal murah. di Amerika mahalan Harley apa Supra? Supra Honda Ada Jepang yang aja. Superman ada yang Supra nggak tahu gua. Nggak ada ya? Di sini Supra beda, Ci. Oh, beda ya? Beda. Ngapa? Lanjut, Om. Gua kira di sana ada juga teh. Nggak Maksudnya ada. motor tuh Ya kan kan di sini mungkin banyak. import gitu kan dari Jepang gitu ke Amerika itu justru ada nggak sih motor-motor yang di bawah cc-nya kayak 150 Nggak cc ada. itu nggak ada? 1000 semua berarti ya? Jadi gini, kalau kita bahas masalah itu ya, motorcycle, ada
3 tipe. Tipe pertama itu skuter, motorik skuter itu 100 sampai 300 cc gitu. Itu boleh jalan hanya di main road aja, nggak boleh lewat tol, nggak boleh ini. Karena kalau kita lewat tol itu minimum speed limitnya 65 miles per hours. Kalau di kilometer itu kurang lebih 90-an ya, 90. Ngebut banget ya. Ngebut banget. Itu kalau kurang aku di print langsung dapat $300. Ya, harus Gue maksimal 60 loh kalau Berarti gue akan ditilang selalu ya kalau di Amerika ya. Kalau di Indonesia 60 atau 70 atau 80 aja udah kayak Iya. Ini 90 km atau tadi berapa miles? Masuk tol gitu ya. 65 miles per hours. Oh wow. Jadi aku kalau riding itu beloknya aja udah 80 biasa, 80 miles per hour belok tuh. Karena memang lurus didukung. sudah geber aja. Oh, karena memang didukung sama infrastrukturnya juga ya. Betul, infrastruktur dan juga Rules-nya ya jelas ya. rulesnya jelas. Dan juga di Amerika motorcycle itu minoritas. Kalau di sini mayoritas, di sana minoritas. Kebanyakan mobil. Makanya di Thailand, di mana-mana. Di Thailand mah dibonceng aja nggak pakai helm kita. Di sini juga banyak teh. Iya sama Iya, ya. Kayaknya Asia Tenggara emang gitu ya. Iya ya. Di sana banyaknya mobil berarti Mobil, ya. truk dan lain-lain. Jadi Tadi motor ada, ada 3 kelas itu ya? tiga kelas, Sorry, skuter, kepotong gue, moped. penasaran. Skuter, ya skuter, moped itu hanya jalan di jalan pedestrian atau jalan-jalan umum kayak gini. Ada satu lagi yang mid class-nya itu antara 500 sampai 750. Itu belum boleh. Oh, belum boleh masuk tol. Masuk tol. Yang masuk tol itu udah di atas 700 kalau nggak salah. Oh, di atas 700 baru boleh highway. Masuk highway, iya. Sampai up. Sekarang Harley Davidson itu sudah yang production di pabriknya itu udah 2100 cc. gue mah udah ngebayangin di sana harus dibonceng. Ya. Nggak bisa ngendarain gue. Iya. Tunggu bonceng deh, tapi bonceng di tangki. Ya, di Ribet depan banget kayak dong. bocil. Iya. Pakai bangku bocil. Bangku rotan. Iya, bangku rotan Di bocil. Harley mah nggak bisa ya bangku Nggak rotan ya? bisa. Karena udah tanya di Lifestyle depan. beda teman-teman, lifestyle iya, beda gitu kan. Dan bukan menurut ya tadi passenger itu nggak boleh anak kecil, maaf ya. Iya, iya. Dia sebenarnya udah 40 tahun kok. Maksud gue Kok nggak bisa dong motoran di Amerika? Ya dibonceng berarti. Dibonceng boleh? nggak bisa. Bisa. Anak kecilnya segimana dulu Maksudnya ya? 3 tahun, 2 Maksudnya tahun. kalau anak kecil, toddler kayak gitu ada peraturannya nggak boleh Oh, nggak dibonceng. boleh boncengan sama Motor anak apapun? kecil. Motor apapun, ya. Nggak boleh Iya bonceng. sih. Emang seharusnya begitu nggak sih? Iya. Ya kalau di sini mah ada yang pakai Ada yang pakai gendongan, Iya. ada yang paksain di Ada yang begini doang nih. Ya. Ada yang gini, ada yang gini main HP gini. Ya, kemarin gue lihat Ada. taruhnya di jilbab sini. Nah, iya. bingung. Tapi beli motor di sana tuh gampang atau susah sih sebenarnya, Gampang. Bang? Gampang. Gampang. Dan murah, dan Harley Davidson beli udah bisa kredit. Oh, udah bisa kredit di sana. Tanyain sebenarnya ya. DP berapa? 0%? Enggak mahal cukup. Tapi sebenarnya tadi ada yang belum kejawab kayak kan jadi Harley itu di sana hitungnya murah, nggak kayak kalau beli di sini kan. Ya. Range-nya jadi berapa sih kalau beli di Kalau beli dirupiahin, coba Yang mana nih, kan Harley Davidson ada Nah, macam-macam. yang waktu Kang beli di waktu itu. Oh, yang waktu itu. Waktu itu aku beli, memang aku beli bekas, nggak yang baru. Oke. Itu aku beli shuffle head engine namanya. Shuffle head engine itu aku dapat tahun 80. 80, belum yang baru tahun 80 karena aku emang budgetnya tahun segitu. 80 berarti Saat itu masih karbu ya? ya betul, masih karbu. Dan aku beli kalau nggak salah ya itu harga $3.000. Waktu itu berarti Ya, $3.000. Nggak tahu kurs saat itu kayaknya. Kalau intinya murah, cukup murah $3.000 buat dibandingin ya, mahal ya. Ya. Bener mahal sih intinya. 30 jutaan. Kalau Tapi kan 30 jutaan. gajinya Murah. gede waktu lebih di murah sana. lagi ya, Murah kan lagi. mungkin nggak 10.000 ya dulu dolarnya ya. Ya. Padahal kalau mau cari yang lebih murah kayak Sportster yang lama itu lebih murah lagi. Itu waktu itu cash belinya. Iya, cash. Soalnya kalau Karena kan uang tip itu, dapatnya kan uang tip. Itu beneran kan cash tuh kayak nih hitung sendiri gitu kayak. Oh, Iya. oh gitu. Iya, Soalnya ya katanya knalpot Harley tuh ada yang bunyinya dit kalau kredit. Kredit. Kerasa ya, tahu ya. Kalau ini kan Bukan cuma ke hati tapi ke dompet rasanya itu ya. Iya iya getarannya. Terus pas udah punya Harley tuh Om, yang pertama, ikut geng motor di sono nggak? Enggak. Aku belum tahu apa-apa sama itu. Saat itu hanya
mengejar belajar di sana, aku nekat mau nekat. Aku belum pernah naik motor. Itu Gimana sih? belum belajar. Belum dulu. Oh iya. Pas dari Karena baru sekolah. kecapai belinya pas di sana. Megan tuh nyalain tinggi, naikin tinggi gimana ini? Masih dari nol, percaya kamu. Nah itu jatuh-jatuh nggak Kang? Saya sih dulu pas Aku pertama alhamdulillah enggak gitu. Dipegangin ya? dipegangin, Dipegangin dari nabrak belakang. trotoar. Belajar sendiri, aku belajar sendiri, nekat aja. Gue beli motor, udah, motornya udah jalan pelan-pelan ya belajar, belum ada YouTube. Ya, Ya makanya intinya aku dulu nekat aja, aku ya. tahu kopling dan biasa gitu normal gitu. Cuman ya belajar Itu gitu. tahun berapa ya? Pertama kali kebeli? 2001. 2001. Aku datang 2000, tahun 2000 itu 2001 2002 lah. Nah, itu kurang lebih itu. Tapi sempat ada gosip, iya kenapa? Oh di sini ada Ada intel. Ada intel. Iya. Katanya tuh, katanya dulu Kang Boyko tuh sempat cuci motor gitu ya, jadi kayak itu ya, apa teh namanya? salah satu pekerjaan ya. Salah satu pekerjaannya Itu cuci dia motor yang dulu, gitu, anak apa yang gimana? SMPTA, Oh, yang lagi lagi SMP. SMP kan paman aku kan jualan mobil bekas sama motor bekas. Aku lihat itu ada motor Harley, suaranya bagus. Nah aku bilang, wah aku cuciin ya motornya. Oh mau cuciin, sok cuciin, siap minggu cuciin. Gini-gini, udah nyuciin, ngeberes-beresin udah. Waduh, udah menghayal kapan gue punya ini. Kalau ya. zaman sekarang tuh istilahnya manifesting ya Manifesting. kayaknya ya dia. Apa tuh? Jadi kayak Oh ini ya, Masih. berhayal tinggi ya? Iya, manifesting sesuatu. Jadi kayak pas ngelap-ngelap tuh kayak suatu saat gue bakalan beli. Jadi Yes, kayak yes, gue begitu. akhirnya bahkan Iya, bukan beli tapi kenyataan. pergi ya belinya ke sana ya gitu ya. Pergi beli dan Disamperin, jadi dijemput. ahlinya Jadi juga, ahlinya di jadi sana ya? doktornya. Nah, itu makanya alhamdulillah aduh. Luar Aku biasa kalau ya. di Harley Davidson udah mentok ini. Iya, Aku udah jenuh sekarang udah mentok jadi ya kita bersyukur ya alhamdulillah punya motor. Alhamdulillah motor sekarang banyak lah ya. Jadi ya bersyukur aja sekarang sudah aku mau pensiun dini sih. Pensiun sebenarnya. dini. Jadi Bentar, ceritanya- sebentar Kang. Jadi kemarin ada yang jadi Oh, cepot nih, iya. cewek knalpot. Mana lu yang Ini kayak lagi nawarin barang ya. Ngeliatin Nih bahannya. Kang, Gimana ya? Kang, cewek knalpot. Kemarin dia baru beli Harley. Betul. Ceritain dong. Motor Sportster Harley yang 50 tahun anniversary. Wow. Ini yang yang warna bukan. orange hitam itu ya. Betul. Iya. Kalau perkalian kalian emas ya nih 50 Tanda tahun. kenalannya. Udah pernah jatuh belum? Belum, alhamdulillah. Belum, Jangan jangan. deh. Jangan. Jangan. Kalau biasa kalau udah punya experience seperti itu lebih apa ya mahir dan intens gitu. Jadi tuh sama kayak Kang Boy ke naksir dari awal sama Harley udah sampai nyimpin dulu kan. Oh yang- kayak gitu nih, Iya. ngikutin terus gitu. Terus cita-cita dulu motor dikasih sama orang tua tuh Satria FU. Terus abis itu makin gede ngelihat Harley itu suara langsam itu kayak Iya. wah gila, ganteng banget. Ganteng banget. Parah kayak wah kayak someday gue harus punya gitu, kayak pengen motor. Kalau misalnya motor gede pertama kali gue harus punya apa ya Harley. pasti Harley. Wah, ini gua Sampai- banget nih. Sama ya. Sama dia juga. Saya Dia juga. langsung jatuh cinta ketika dia mendengar kereta api. Cuk 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 cuk. Ya makanya gue kalau kesini pakai bus jadi sekarang. Gak kerasa bus. Kan tadi lah, cepet lah. Gak bisa dibeli kereta Iya api sih. mah, gak ada Jadi jalan. garasi ya sebenarnya. Oh, Iya daripada juga sih. cucu tren ya, cucu yang di mall ya. Bener juga sih si Aci. Gue juga pesawat getarannya gue lebih kedek-dekan sih, tau ketinggalan kalau pesawat ya. Bukannya bukan ini gitu ya. Getarannya tapi Sebenarnya. dia lebih takut ya. Mau kasih tahu gak mumpung Vio. tadi Vio, Vio. ini apa? Vio ngasih ada satu quote. Jadi ini sebenarnya racunnya nih. Apa nih? Racun. Mau dong diracun. Mau diracunin ya? Kalau gue tahu nggak akan diracun karena nggak ada duitnya buat beli. Tenang, kalau gue santai. Gimana? Ya, jadi gini. Mau dong, Kak. Aku ingat banget di kuliahan bangku sekolah, profesor aku bilang Harley Davidson itu ada 3 prinsipalnya. Apa tuh? Pertama sound. Bener gue bilang gue cinta pertama kan sound. Iya bener. Bener sound. Kedua vibration, getaran. Getarannya. Getaran. Dan ketiga torsi itu Torsi, hentakan. Kalau Harley itu Iya. nggak bukan kayak motor. iya, Enggak. iya. Dia nggak cepet. Harley Iya, itu nggak betul. cepet. Cuman hentakan pertama 100 meter per detik itu cepet Betul, dia. betul, betul. Bang, tapi Iya. udah Gitu ya? lusungnya enggak pelannya gitu. Iya panjang dia. Sebutannya Harley Davidson itu cruising bike, bukan Iya, sport cruising. bike. Betul Oh, betul. cruising. Emang Cruising. buat Dia lebih cruising gitu. Iya. Lebih berjalan-jalan Emang- jauh gitu ya, ya, jadi menikmati perjalanan pemandangan. aja konsepnya ya gitu ya. Jadi itu 3 tuh. 3
vibration, vibration, dan torque. torsinya ya. Iya. Aduh. Iya banget lagi. Iya beneran. Iya. Tapi aku nggak ngasih, aku nggak ngasih. Katanya buat kredit rumah dulu. Iya, sabar. Kita dengar ceritanya dulu aja nih ya. Coba tahu kena racunnya nang Fit. Mau gue racunin. Jadi Kang Boge kan tadi juga bilang ini tuh sendiri belajar Harley. Gilanya juga nih orang ya. Ke Amerika beli Harley baru bisa belajarnya juga sendiri lagi di situ kan ya. Terus akhirnya ketemu teman-teman yang suka motor. Ini kan kalau di sana ada abang-abangannya gitu nggak sih kayak punten gitu ada nggak sih sampai akhirnya Ya kalau lewat terus punten iya ini puntennya juga kalau Sih gitu. banget. gimana akhirnya bisa menemukan si komunitasnya dan akhirnya bisa join di komunitasnya gitu. Bahkan sekolah. Oh iya. Itu sekolah gitu ya. Bakal panjang. Gue bahas dia dulu ntar ya. Iya, tapi maaf ya, Iya. potong ya. Maksud gue sekolah Harley. Iya, ternyata ada ya Harley University sekolah ya. Scoopy aja kagak ada. Gua nyari yang beat aja nggak ada. Beat ada sih sekolah DJ. Ada sekolah Vespa nggak ada teh. Ada sekolah Harley. Kamu mau Jangan ngambil sekali kali lifestyle ya? Makanya padahal. banyak banget ini yang pengen kita tahu dari Kang Boy. Banyak. Ya, pertama yang dari Yang ini ini dulu deh. yang Gimana Iya. caranya bisa Teman-teman Itu lo bilang tadi kan kalau ada community lo begini ya. Kebetulan ya. Kok ini enggak gue. Hey, gue paling kecil kan. Oh, iya. Di Oke. Harley tuh Oh, orang untuk dari putih. postur. Iya. Gue tinggi 170 berapa. Ini standar di Indonesia kan lumayan ya. Iya. Segini temen gue. Jadi 2 meter gitu kan? ya. ya sama gitu. 2 meteran ya? 2 meteran ya? Iya, jadi intinya gue selalu begini gitu. Dan saat itu Selalu melihat ke atas ya. Maksudnya lebih tinggi Iya, ya. karena lebih tinggi Iya, kenyataannya. bukan saat sombong, itu, bukan tahu sombong. sendiri Harley Davidson community orangnya jembrosan, Nah, itu tato kan. gitu kan ya. Saat itu aku belum ada jenggot, aku protelan masih klimis gitu, masih nggak ada. Jadi ini siapa lagi kalau kepikiran nih? Ini siapa lagi nih masuk ke intinya Perkumpulannya gitu. nimbrung. Gue dicuekin ya udahlah, yang penting gue ikut aja. Saat itu gue ikutan Hawk members itu itu sebenarnya bukan klub sih sebenarnya. Iya. Itu semacam community aja riding Hawk members dan motor antik Harley Davidson begitu. Oh jadi memang lagi-lagi nekat aja ikutan sama orang-orang ya Iya, sebenarnya. brand aja gue. Tapi itu nggak ada yang sebagai penjembatannya atau tiba-tiba aja langsung masuk aja nyari. Enggak takut dipelonco gitu. Iya. Nggak ada. Tapi Itu seserem ada. itu nggak Oh, sih? ada. Ada. Memang seserem kayak terlihatnya kah? Enggak memang. Waduh, di rumah. Iya, maksudnya Ospek kan kayak di ospek gitu ya. Tapi Tapi gue coba untuk menghaluskan generalnya ya. aja. Jadi Harley Davidson di Amerika itu memang umumnya sebutannya outlaw. outlaw. Outlaw ya. Gue nggak mandang polisi, gue nggak masam, gue yang penting gue jalan, gue langgar semua aturan. Itu outlaw. ya. Iya banget. Gue banget langgar tuh. Astaga, takut jalan. banget. Terus. Gue udah jalan, gue deg-degan. Gue jadi kayak Jadi bener-bener outlaw banget. Outlaw banget. Kayak rebel parah. Rebel gitu, banget, betul, rebel banget. Jadi untuk masuk ke sana harus ada tahapan. Tahapannya sangat very complicated. Oh wow. Dan umumnya, bukan umumnya memang, kalau ikutan klub itu suatu agama. Oh iya it's like a benar. religion. Family nomor keberapa? Holy shit. Apalagi law of course, hukum dan lain di bawah. Itu pokoknya pertama itu klub. Oke. Hierarki di atas, udah gitu brotherhoodnya teman-teman yang ada di geng itu. Setelah itu agama, apalagi agama udah di Amerika udah. Kalau ini seks bebas juga nggak apa-apa. kalau ngomongin Amerika, Ya pasti lah. Ya, rebel-rebelnya gue apa coba? Rebel-rebelnya gue ngedorong pintu yang bacanya tarik. Gue kayak gitu. lupa rebel ya, gue mah tertib tau gak sih? Ada orang pasang tisu toilet terbalik, gue balikin lagi. Iya, Tapi bener ya, maksudnya, sini. maksudnya akhirnya apakah akhirnya ketika prinsip-prinsip tadi ya si Harley Davidson, apakah pada akhirnya punya jenggot, pakai baju iya. kulit jadi sebuah mandatori gitu di sana? Untuk ya Jadi bagian dari geng itu, identitas ya jadi atau itu identitas sendiri aja sebenarnya? Identitas sendiri ya, tapi Sendiri. intinya kalau aku itu
karena aku minoritas, kalau aku nggak ada kumis, nggak ada apa, itu nggak bakalan dilihat, nggak bakalan dihargain. Jadi identitas aku harus dijaga. Apalagi aku master technician di sana. Asli. Asli dong. Asli dong. Aku pengen lihat apa ya. Ini pokoknya kalau gini bakalan geli aja. Jangan Geli aja. Ternyata dari tadi boleh dipegang. Boleh. Dari tadi kayak asli gak sih? Jadi ternyata look ini tuh karena ya tadi ya sebagai technician juga bisa jadi sebuah Makin panjang jenggotnya, makin berwarna jenggotnya itu udah makin senior. more respect. Berwarnanya tidak dicat kan, maksudnya kayak Alhamdulillah natural. aku nggak mau. Iya, Aku iya. mau seadanya. Emang ada yang dicat? Cat rainbow. Ya nggak tahu. Merah, kuning, hijau gitu kan ya, Yoman? Yoman kok Yoman begini. Versi Rasta ya sebenarnya ya. Nah, Harley Rasta. karirnya sekarang as a technician di sana juga kuliahnya juga kan Harley Davidson. Itu tadi. Nah, University. itu gimana ceritanya? Iya, iya. Itu beda lagi intinya. Tadi kan belajar motor ya, dan nah sekarang punya motor. Tahun kedua aku kan kuliah kerjanya di hotel akhirnya. Iya, Dia iya. dapat bartender dan tip dan lain-lain. Saat itu aku bos pegalau. Aku tanya sama manajer aku, "Hey man, I have a question." "Okay, come on Boyka, sit down." Gue duduk, sit down. "What happened? Kenapa nih? Kenapa?" I just wondering, gue mau nanya nih. "Do you know I have a hotel management degree?" Kamu tahu gak gue punya degree? Yeah. Kaget. Oh kamu punya hotel degree? Yeah, because I'm boring man. I'm just bartender serving. I want to become manager. Like, okay, bring your certification dan everything like paperwork. Papernya lagi lah ya. Gue bawa, dibaca. No, you graduated from Indonesia. No, you need to go to school in the United States. Harus belajar, harus sekolah di sana dan harus di sana. Nggak kepake Baru ya, bisa ningkat. Oh, itu yang bikin akhirnya Yes, ada kepikiran. Nah saat itu saat itu aku udah punya istri. Oke. Udah punya istri. Istri orang mana kan? Aku istrinya orang Jepang. Wih, Jepang. Sebuah kultur yang menarik ya. Third generation Japanese. Dia udah born in United States di California. That's cool. Iya. Jadi saat itu aku ngobrol sama istri, gimana nih? Harus lanjut lagi, gini. Ya, if you want, kalau kamu suka, tekunin aja. Nah, itu di lain sisi teman-teman aku bilang, ini kita loncat sedikit. Di lain sisi teman aku bilang, "Boy, lo tahu gak Harley Davidson ada sekolahnya?" "Wah, ada sekolahnya? Kamu tertarik?" "Maksudnya apa sih?" "Enggak, belajar mesin dan." "Oh ya, belajar mesin? Wah, boleh juga nih." Ya, itu dari situ. Nah, saat itu ngobrol sama istri, gimana? Aku tanya lagi, gimana? Aku mau belajar mekanik, technician gitu. "Oh, ada." Misalnya gue kaget. Ya udah, kalau emang kamu passionnya di mekanik atau engineering seperti motorcycle, jalanin aja, ikutin hati kamu aja dulu. Sweet ya. Ya jadi udah langsung aja nekat lagi ujungnya. Jadi dari hotel kayak bitch I'ma go gitu ya. Jadi kayak cabut gitu ya. Iya. Bitch I'ma go. Jadi dari situlah mempelajari as a technician di Harley Davidson University. For how long, Kang? Itu masuknya, sorry potong. Itu masuknya juga ada proses seleksi atau Audisinya nyanyi audisinya. ya. Masa Enggak nyanyi? dong, itu idola idol. Tadi gue mau shortcut, ternyata pertanyaan ini Lebih bagus. lebih bagus lagi, harus gue nyambungin lagi. Ingat kan, pas aku dapat motorcycle, aku belajar naik motor. Iya. Megang obeng aku belum pernah, men. Iya. Megang garpu, megang jigger. Nah itu kerjaan gue. Jadi nekat lagi ini. Nekat lagi saat itu di Sacramento ada buka open class di City College Sacramento, namanya Motorcycle Technology. Itu bachelor degree 2,5 tahun. Aku bilang, wah ini bener nih, berarti aku lari ke sini dulu sebelum ke Harley Davidson. Harus 2,5 tahun di Motorcycle Technology. Paginya aku kerja di Harley, malamnya jam 7 aku kuliah. Selama 2,5 tahun. Kelas karyawan ya, ngambilnya Iya, ya. benar-benar. Sebuah niat. Ya, dari situ Yes.
nyambung lagi ke Harley Davidson University atau sebutannya MMI. Oh, at least sudah ada basic ya berarti. Motorcycle. Oh iya, nah saat itu aku udah punya basic. Jadi setelah pas masuk di Motorcycle Mechanic Institute itu dites lagi. Untuk yang basicnya itu dites lagi ya. Tesnya apa aja sih Kang? Matematik sih sebenarnya, tapi matematikanya fisika, matematik mechanical kayak gitu, tapi general sih nggak deep banget. Itu alhamdulillah aku udah dapet, jadi pinter ya. lulus oke, bisa masuk kuliah tersebut. Ternyata aku itu degree-nya apa? Yang 2,5 tahun berarti? Yang mana nih? Yang Apakah 2,5 tahun sarjana? Sebelumnya itu motorcycle technology, degree-nya. Itu belajar hanya, ini cerita lucu lagi. Itu belajar hanya motorcycle Jepang, Eropa, dan gue tanyain profesor gue, gue belajar Harley Davidson kapan? Oh, kamu nggak tahu? Harley Davidson itu sombong. Wah, gue tambah suka nih. Harley Davidson itu sombong banget. Lu nggak bakalan bisa masuk kerja kecuali harus di Phoenix, Arizona itu. Jadi, wah, sangat prestigious lah. Sangat prestigious. Malah makin jadi tuh. Makin jadi gue tambah gila. Gue dikasih kayak gitu tambah menantang. Gue udah sampai kemana aja gitu. Jadi intinya udah gitu ya. udah gas gitu ya. Saat itu langsung intinya ke Phoenix, Arizona, nyambung lagi. Itu namanya intinya tuh UTI, University Technical Institute. Kalau di itu ya di Google teman-teman kalau mau belajar di sana itu UTI, University Technical Institute. Nah itu sebenarnya kayak ITB sebenarnya. ITB ada cabangnya. Cabangnya itu ada lo mau ke mobil apa ke motorcycle. Kalau motorcycle itu Harley Davidson, BMW dan lain-lain, tapi aku mau Harley Davidson. Nah itu namanya cabangnya itu Motor Mechanic Institute, MMI. Pas aku datang ke sana, ternyata bener. Jadi seluruh dunia yang satu passion untuk mencintai motorcycle belajar di sana. Aku sekelas sama orang Jepang 2 orang. Orang England, orang Aussie, alhamdulillah orang Asianya aku sendiri. Orang Asia Tenggara, sorry. Asia Tenggara. Iya. Asia Tenggara di sana sendiri. Of course ya, banyak yang temen bilang, Kang kok bisa cepet dan lain-lain. Memang yang pertama tuh Inggris, bahasa Inggris kamu harus ngerti. Karena kan dosen di sana nggak ada terjemahan, nggak ada macam-macam ya. Google Translate juga belum ada kan dulu ya. Kan sekarang bisa gitu ya. Masih pakai Sony Ericsson ya? Ericsson 98. ke 7260 itu udah 2000 berarti ya? Itu tahun 2003. 2003. Berarti tadi dari UTI, terus habis itu ke MMA. UTI itu ITB-nya. Tapi cabangnya MMA. Sebelum UTI itu apa tadi? Itu namanya Sacramento City College. Sacramento City College itu general aja sih, di suatu daerah punya college tertentu. Oh iya, kayak ibaratnya short course gitu kali ya. Gue curiga sih dia bentar lagi ikutan deh. Iya, dalam detail terus dalam. Siap-siap ditinggal ke Amerika, Manto. Kuliah di Harley katanya. Iya. Sekarang udah punya. Udah ada. Kang, itu sebelah sana kan suaminya. Oh gitu. Berarti gua harus jaga-jaga nih. Iya. Katanya pengen kuliah lagi Om Anto. Katanya gitu. Oke, lanjut tadi di MMA. Apa MMI. MMI. Terus itu ngambil berarti berapa tahun tuh? Itu programnya harus lulus. Ini ada trik lagi. Di sekolah mechanic school ini, institut ini. Kalau Anda bolot, nggak fix, nggak bisa apa, nggak bisa. Jadi fix dia jadi. Mental ya, Itu programnya sebenarnya 2,5 tahun sampai 3 tahun. Tapi gini intinya, kalau lo sekolah di sana seminggu teori, seminggu lagi praktek, besoknya ujian. Lo gagal dapat 60%, balik lagi ke bawah. Balik lagi dari kalau nggak naik ya udah terus. Dan bayar terus kan? Sampai dapat pemutihan kayaknya. Kalau di sini nggak ada ya. Ada ya. SP gitu nggak ada kami di sana. Dan yang gue pelajarin orang-orang bule itu orang-orangnya nggak rajin kayak kita. Oh gitu kayak Asia. malah. Kita kan giat ya. Oh betul ya, kita giat. Kita apalagi passion kita di sana udah belajar handphone orang gue semua. siram. Sorry nggak apa-apa.
Maaf Kang. Belajar sungguh-sungguh, Belajar akhirnya sungguh-sungguh, ya, alhamdulillah aku minggu, bulan demi bulan aku naik terus gini terus, gak ada yang mundur gitu. Alhamdulillah ya. Dan aku dapat alhamdulillah lulus tahun 2006. Aku dapat cum laude. Ini aku IP aku 3,8 dan satu lagi yang ini yang bangganya nih. Yang angka jangan ngeprok. Yang ini yang bangga. Kamu udah bangga dengerin juga. Gue dapet namanya director list. Director list itu bukan cum laude, itu favorit dekan lah gitu. Guru besar. Kenapa? Karena gue 100% atendensinya selalu hadir, selalu tepat waktu, dan itu profesionalisme. Iya betul. Di Amerika tuh profesionalisme. Nah, tahun 2006 aku lulus, berebut nih pada mau gua Harley Davidson di Amerika. Gua mau ini anak, gua mau ini anak. Ibaratnya lu dituju sama dealer Honda di sini ya. Iya. Semua ya gitu ya. Sini gue pakai ini. Iya, gitu. Harley gitu di sana langsung ya. Langsung intinya ya gue mau deket rumah, nah, istri aku di sana. Ini sombong. Sombongnya kan dia. Mani biro. Karena kita punya skill kita. Yes. Karena udah banyak yang diperjuangkan juga kan, maksudnya dari cerita panjang waktu, kalau kan? gini sedih gue ntar mewek. Ntar nggak ada, soalnya kita nggak ada kanunu yang buat lagu-lagu. Nggak ada. Jadi memang pada akhirnya, dan yang tadi gue sedikit bisa simpulkan, kalau emang lo udah suka sama bidangnya, ya tadi attendance 100%, ya nggak sih, kayak makanya dianjurkan untuk selalu melakukan apa yang kita suka. Kita suka, dan passionnya di mana ya ikutin aja ya Kang ya. Betul. Dan nekat, niat. Betul. Pokoknya masalah ini bisa diusahakan lah Bisa, ya. Iya betul. Benar. Berarti itu gelar PhD dari Belum. Ini banyak lagi. Masih loh ini. Tidak semudah itu. Tidak semudah ini belum di sana. Ini belum sampai yang Harley University itu. Udah. Yang 2,5 tahun Iya, ini dia itu. memang itu Oke, udah. oke. Terus Ini PhD-nya? PhD gimana? Ya, PhD-nya sebenarnya udah dapet, tapi gini, aku dapat dari bangku kelas, profesor aku bilang gini, kamu jangan bangga lulusan MMI, karena MMI sekolah ini hanya hanya 25% aja kamu ilmu yang untuk didapat. 75%-nya kamu harus kerja di Harley Davidson dealership dan di manufacture dan lain-lain. Itu yang real nyatanya. Belajar sesungguhnya gitu ya, langsung Belajar memang sesungguhnya. dicemplungin ke itunya. Nah, gue ada pertanyaan nih yang menarik nih. Apa tuh? Jadi wawancara kita. Apa perbedaannya mekanik sama technician? Mekanik yang terjun langsung. Mekanik yang Mekanik gitu-gitu. tuh bisa ngebenerin apa aja kali ya. Kalau teknisi mungkin lebih spesifik, misalkan khususnya apa gitu. Salah nggak sih gue? Betul. Oke, Tapi saya kurang pulang lengkap. dulu ya Kang ya. Enggak usah. Jangan pulang, Mbak. Jangan pulang. Ini bukan Oke. akhir kelas sebenarnya. Apa perbedaan? Apa perbedaannya? Enggak, gue mau nanya. Pasti Dia mah nanya mulu, Pak. Oh, mohon maaf, saya kosong banget ini. Gak mah, sama Aci mah makanya sebangku-sebangku tuh Tapi gini. ya, teknisi itu yang iya benar spesifik ya, lebih spesifik. Kalau mekanik kayaknya dia emang ya Ngurusinnya udah umum ngurusinnya gitu lah. umum gitu. Betul, coba aku kompletin ya. Kalau gue mungkin mengibaratkan kalau teknis itu kayak yang langsung tuh, kalau di desain tuh kayak desainernya, sedangkan kalau mekanik tuh yang kayak desainernya langsung ngedesain, teknis itu mungkin kayak kreatif director yang kayak ini harusnya gini gitu kali ya. Oke. Salah dong pasti yang gue. Tapi Karena paling jauh. Karena gue paling jauh. Ya. ini gini, mekanik itu adalah orang yang punya skill. Dari pengalaman bisa, dari temen-temen ini bisa. Lo akhirnya bisa ngebetulin motor, itu mekanik namanya. Kalau teknis. Tapi kalau Sekarang technician, sekolahnya ya. orang yang berpendidikan, punya degree, punya skill, dan juga belajar di sana, bukan mekanik aja, mekanik dan juga elektrik. Oh, Jadi bukan hanya mekanik itu kan lebih dia di motor sekolahnya apa lah ya. mekanik Iya. kayak roda, mesin-mesin Rantai gitu. lah gitu. Tapi ya. yang aku belajar tambah lagi itu troubleshooting-nya di komputer, di Iya, yang lebih kompleksnya elektrik, lagi ya. lebih kompleks elektriknya. lagi. Jadi kita sebutannya master technician. Master That's the technician. PhD. Benar. That's Kang how Boyke. he got PhD ya. Kita kasih minum master technician dulu. Ini air putih kok, air putih ya. Cheers. Cheers for our
Aci. Master Technician. Aduh keren banget. Iya, weh gitu. Iya. Keren. Enggak, Teh Popi itu idenya suka aneh-aneh Iya, betul. aja nih. Aneh aja. Ini kamera mana? Lu nggak ngeliat kan nggak ada tahu di sini. Belum dimakan abis. Ditaruh di Padahal situ. Tadi Kang Boyke lagi ngomong udah dikasih tahu. Ini Betul. ditaruh di sini. Maaf ya kakak, namanya kan maksudnya menyuguhkan kalau tamu ya sobat-sobat. Kopi ini ada lagi yang lebih parah lagi, sebenarnya bukan parah, mengejutkan lagi. Itu kayak Master Technician itu mah, ya kita di Amerika selalu bilang begitu, tapi yang lebih aku bukan nyombong, bukan nyamba. Memang saat itu tahun 2006 sampai sekarang mungkin ya, ada temen aku kerja di Harley Davidson, tapi bukan, dia nggak sekolah, dia training aja, training cuma seminggu 2 minggu. Aku sekolah udah total tuh 4,5 tahun di motorcycle dan dunia ini. Jadi alhamdulillah pas lagi tahun 2005 aku lulus sampai sekarang itu aku satu-satunya orang yang bekerja di Harley Davidson dan teknisi spesialis Master Technician di Indonesia. Jadi ada teman aku di Jepang banyak orang Jepang. Tapi orang Thailand nggak ada, orang Burma apalagi, Singapura nggak ada dan lain-lain. Itu hanya aku alhamdulillah. The only Indonesia. Di Southeast Asia. Southeast Asia especially ya. Sampai hari ini. Mungkin, yes. Mungkin. Ya, aku percaya. Wow. Karena sekarang cukup selektif banget. Nah, yang aku bilang tadi ada lagi teman aku di Amerika ada satu orang, dia kerja di Harley Davidson tapi dia kursus. Bukan sekolah menggali dari bawah sampai 4 tahun enggak. Mereka di kursus di sekolahin lah sama dealer, belajar teknisi, seminar seminggu 2 minggu selesai. Itu bukan. That's not. Sorry, I'm not like that. Don't compare me like that. That's nggak bisa, nggak apple to apple itu. Tapi sebenarnya susah nggak sih kuliahnya? Kalau susah kan? Susah. Jadi ya itu tadi kalau nggak kita patient. Apalagi tadi nggak belet bisa, gitu ya. Iya, bener agak Itu bahasa ya. seperti kontrakan kosong nggak akan bisa. Lebih ke kamu lihat wah keren banget 7 tahun ya di Harley nggak ngulang. Ulang terus ya, harusnya 2 tahun setengah ya kan ya. Tapi Kang mau nanya, Iya. sekolahnya mahal nggak? Itu sih. Yes. Itu aku habis ya. Ini belum biaya hidup ya. Karena 2,5 tahun Si itu kuliahnya aja deh kuliahnya gitu. aja itu kalau nggak salah $30.000. 30.000 itu 300 jutaan. Enggak. 30.000, 10.000 kan kayak 100 jutaan. 30.000 300-an. Mungkin tergantung itu juga kursnya ya. Sekarang Tapi berarti segituan udah kan mahal 30.000. banget. Sekarang mungkin lebih mahal deh, tapi, sekarang udah 15.000. Intinya sih bukan masalah uang, men. Iya, siap dia. Pengorbanan kita kan tinggalin keluarga dan lain-lain. Dan juga biaya hidup juga kan sama. Dan itu juga akhirnya ibaratnya modal yang akhirnya sekarang balik modal lebih malahan ya nggak sih? Alhamdulillah. Makanya itu sih. Keren. Om berarti kagak balik-balik tuh di Amerika terus? Aku mencoba pulang setiap tahun sekali karena mama aku ada di sini, adik juga ada. Tapi ada nggak skipnya? Ada dong. 2 tahun sekali baliknya. Ada dong. Enggak, biasa aku setahun sekali. Pasangan sekali. Jangan Setahun setahun. sekali. Berarti gue itu main kayak gitu pulang ke rumah. Skip kan? Sebulan sekali, jadi 6 bulan sekali. Ada aja konsepnya. Sampai Seru nih, kompak banget. Akhirnya dapat gelar Silakan, PhD. silakan. Gelar PhD. Gue terlalu excited banget soalnya. Nggak lanjut. Sampai aku tuh gelar takut. PhD itu gimana sih? Aku tuh takut sama motor Harley karena gede itu Om, suaranya Kan serem ada yang gitu. kecil, ada yang size kecil. Segini Tapi ya? Enggak ada. wah kalau gue ngomong nanti pada sakit nih dealer. ada ini sih. Sedikit intinya Mau gua keluarin baru? udah lama. Oh, udah lama. Harley Davidson itu intinya membuka marketing ya, sales marketing internasional. Di Wah, Indonesia, lebih global ya. di Indonesia dia ngeliat motor kecil ada. Akhirnya Harley Davidson membuat cc kecil. Dari 500 ada, Oh, iya, 750 cc ada. Tuh. Sebutannya Harley Davidson Street. Tuh, Atau street. itu ada. iya. Ya, tapi memang kalau dilihat detail lagi kayak aku bisa ngelihat semua. Jadi kalau orang awam, wah Harley kelihatan stikernya doang di gas tank. Tapi itu bukan Harley Davidson.
Karena ngelewatin 3 yang tadi ya. Betul, nggak ada vibrationnya, suaranya gimana gitu, betul. Iya, iya. Pinter nih namanya. Emang di kalau orang passionate mah begini. Hanya jangan terlalu dalam. Jadi itu bukan Harley ya, kalau yang OG-nya Harley nggak gitu. Maksudnya kalau That's correct word, OG. kalau yang OG Harley berarti nggak ada ini 500. OG lah. No, OG. OG. Saya OG. Original gangster. Tapi Enggak, gue juga di OG. Gue juga dengannya orgy sih. OG. Maksudnya Zaman gua SD, orgy itu maksudnya organizer. Zaman dulu. mungkin Harley orgy itu kayak everyone. Zaman dulu ya. Ya udah, oke. Emang mulut Indo kagak bisa bahasa Inggris Daripada lu saya. kecil itu, mending lu tanya tuh yang gitu tuh. Tadi yang PhD? Oh belum? Enggak. Yuk, Aci nanya. Yang ini, geng-gengan. Nah, kan Aci kan pengen tuh naik motor gede Om. Emang berarti kalau 500 cc bukan originalnya Harley gitu apa gimana sih tadi? Betul. Ya berarti bukan ini dong harus yang Dibonceng kata gue. Di sekarang itu yang kau mau OG-nya bener banget poster. Poster yang minimal Berat tuh, nggak? minimal Poster itu entry levelnya Harley Davidson, Iya. originalnya. Yes. berarti Tapi Harley bisa tuh standar kayak gua ada sih. ini nggak lowering kit gitu, maksudnya disettingin, dimodifikasi sampai kayak lebih pendek. iya Ada. sampai enteng gitu Om ada gak? Entry down. Tapi Emang bisa Harley ntar bakalan 2030 dari kapas ngeluarinnya. minimal bisa nampak. Oh iya ya. minimal Bisa napak. minimal bisa napak deh Bisa Om. dibikin Ada. chopper Ada. gitu. Harley itu ada standar dua nggak sih? Gue lupa. Nggak ada standar dulu. Berat ya? Kan gue nggak tahu, Ci. Podcast. Selamat ulang Tahun selamat ulang tahun. Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Hujan ya? Ini podcast satu-satu yang pertama kali yang Minum dulu. Seru banget. Gengs, sama. Oke. Tadi sampai mana ya? Lanjut kan itu penasaran tuh lu kenapa? Ya Allah, kan? gue nanya lagi. Iya, zaman dulu ya. Tadi kan mau Seperti jadi tidak ada apa-apa ya. seperti pengen itu ya, pengen punya apa chopper gitu ya Ci ya. Oh, chopper Pengen tapi banget. Delman. Kenapa Ci suka chopper? Karena kayak ngelihat Ghost Rider tuh keren banget anjir berapi-api. Lu masa harus dibakar dulu, Ci? Harus masuk neraka dulu. Sekalian etong setan. Gitu, benar-benar. Enggak kayak keren aja gitu. Apa tuh? Kenapa? Tadi lu mau nanya apa? Gue Ah lupa. iya. Aku mau nanya, sampai akhirnya dapat gelar PhD itu gimana? Iya, jadi intinya kalau lulus di sana, di MMA itu setelah lulus, mereka ada title-nya juga, tapi yang guru besar aku bilang cuma 20%. Kamu harus melewati kerja langsung dunia nyatanya di dealership gitu. Nah, kalau nggak salah aku pas 5 tahun tuh, pas ke 5 tahun aku udah menanjakan, pertama pas masuk ke dealer tahun 2006 itu sebutannya entry level, entry level technician. Naik lagi setahun tergantung performanya, ini ceritanya panjang lagi nih. Ingat aku nggak apa-apa, kita spill aja. Tahun pertama nggak ada jenggot, kecil, hitam, temen gue bule semua, tatonya banyak. Gue dateng deh, hari pertama cak di gini nih, who are you? Siapa lo? Gue bingung deh. I don't know. I don't know who I am. Gitu ya. Gue bilang, I'm technician. Langsung, where you from? Indonesia. Di mana Indonesia? Indonesia itu di mana? Indonesia is Indochina? No, Indonesia. Not Indochina. Gue langsung, do you know Bali? I know Bali. That's Indonesia. Gue jadi promosi gitu. Teknisi gue jadi promosi. Gitu ya. Indonesia that's a big island. Udah, gue jelasin dikit. Oke. Kerja. Kan gue saat itu hari pertama kita harus punya special tool dan saat itu gue punya standar tools. Dapat satu kerjaan, mentok. Aduh, itu baut. Harus emang special tools. Presisinya Harley Davidson itu selalu menggunakan namanya toolsnya, kalau kamu pernah dengar namanya Snap-on tools, brandnya itu apa, kenapa, karena tools itu hanya digunakan oleh NASA
luar angkasa. Jadi lo kebayang kan kalau nggak punya spesial tuh di luar angkasa, gue mau minjem kemana? Gue mau beli lagi. Gitu. Itu satu, dan presisinya, akurasi si tools itu sangat maksimal. Matematis banget tandanya. Yes. Jadi pas gue gitu, aduh gue mentok, saya tuh langsung minjem gue. Oh, itu harus bawa alat sendiri dan udah Harus kalau menandakan kita profesional ya. Betul. Karena itu gue bawa standar aja. Standar aja, udah komplit gitu, cuman standar, tapi harus ada yang spesial tuh. Gue tanya, aduh gue minjem nih. Man, what you doing? What you doing? No, I'm fine. Can I borrow you? Gue pinjam dong tools ini. Fuck you, man. Are you technician or what? Are you master technician or what? Where are you from? You need to find and you need to buy this tool. Fuck. Wow, udah. Maki-maki gue. Kunci gebreng. Kalau gue kayak gue diam ya. Iya, kalau nggak ada ya udah sih begitu ya. Gak usah ngamuk dia kayaknya. Gitu ya. Mungkin dia juga dapetnya juga susah Kalau Kang ya. Boyke gimana responnya waktu itu? Gue orang Bandung, men. Iya, Bandung dilawan, gue senyum aja sih. Kirain naon anjing. Dalam hati gue, anjing. Cuman gue nggak mau ribut nih dia. So, what you want, man? Please, I need borrow. Gue pinjem tool ini karena kalau kerja di Harley, gue punya masalah, punya problem, harus tepat waktu. Time, satu lagi nih, kunci gue time is money. Gue ingat banget SMP tuh, time is money. Betul, man. Lo kerja di Amerika tuh time is money. Kalau nggak time is money, time-nya kurang atau mundur, itu profesionalism kita jelek. Jadi intinya time is money. Jadi please man, gue pinjem waktu itu. Pinjem, oke. One condition. Gue kasih pinjem loh, tapi ada satu syarat loh. Setiap hari lo harus bayarin gue makan siang. Anjing lo. Jadi setiap hari pinjem tools, gue harus bayar makan siang. Makan siang nggak mahal, cuman $15 gitu ya. Gitu aja. Sampai beberapa minggu. Oke, gue bilang gue digojok nih, nggak apa-apa lah, santai. Saatnya setelah sebulan lebih, akhirnya dia sadar. Boyke, I'm joking, man. Gue bercanda, man, gini. You my brother. After you stole my money, you said it's fucking joking. For one month. 15 deh kan? Tuh berapa tuh ya? $15 lo kali 30 monyet. Harus 40 doang. 4 juta gue bayar lo makan. Anjing, ngerti gitu. Terus langsung Om Boyke, fuck you man. Langsung gitu dibalikin sama Om Boyke, ngebalikin gitu juga gak? Enggak sih, gue ngerutu aja gue dia banyak. Oke, thank you man. Jadi intinya brotherhood-nya tambah kenceng. Dari situ. Dari situ lah. Ada perpeloncoannya seperti itu. Ada lagi customer kan bule semua ya. Gue keluar dari ruangan kerja, si bule teh, come here. You call me? Yeah, come here. There's a spill, ada becek. Tolong sapu, lap. Gue bilang, do you know me? Gue bilang, lo tau gue gak? What? I'm the technician. Oh, I'm sorry. Are you technician? Soalnya gue belum ada jenggot. Belum ada jenggot lagi-lagi ya? Jenggotnya tipis gitu, nggak segini gitu. Cuma gara-gara jenggot jari doang Harus ditebalin. Kita harus bener-bener judge by the look banget ya, judge by the look Tapi banget. kok itu jenggot dari panjang, tapi kok nggak ada tatonya sekarang? Ini ada story lagi. Dan ada story. Kalau di Amerika tuh dia pakai tato kayak Bang Komeng teh. Iya. Iya. Maksud Komeng. Iya. Do you not see? What? Who are you? I'm Komeng. Gitu kan. Beda lagi. Lo lihat adik gua full sleeve. Tatoan gua enggak tuh, adik gua tuh Denny. Jadi full sleeve. Halo. Iya, jadi yang tadi mobilnya di bandara ya? Iya. Iya. Jadi nggak tahu ya, gue agama kuat juga sebenarnya. Pengetahuan agama kuat juga, inget banget. Dulu agama lu lemah. Ini bohong. Kok tahu? Cerita tuh tajus ya. Tajus. Jadi gue mau syuting di Yosan. Ya, tadi.
Jangan dikasih tahu mau bulan puasa bentar lagi. Dia mah nyembah gayung. Gayung yang lope tau kan. Jadi still with your belief ya sebenarnya. Zero Ya? belief. Kalau intinya kalau kena suka ada di tanah nanti kuburnya gak terima gitu ya. Jadi Ayo. Ya juga sih. bukan itu sih. Bukan itu. Itu yang ini. Lo tahu kan yang lo bilang tadi Taurus gimana? Kalau udah punya satu, gue mau gue cecer. Jadi kalau gue ada satu titik tato, Pengen kebayang gue. bakalan terus. Batik kayaknya langsung ya Habis. kan. Dia lebih ketakut. Nggak mendung lagi tadi. Ketagihan Betul. sebenarnya ya. Tapi ada satu lagi, gue ada bandar gue nih lagi SMA. Judi ya? Dudul. Ya antara itu gue. Masa judi? Gamblingnya udah pas dia ke Amerika, gamblingnya di situ. Apa kenakalan Mabok aja mabok. Iya. Pas di Amrik masih ada logat-logat Sundanya gitu kayak Kudu waktu. are you like this? Apa kamu seperti gelas gitu ya? Tapi culture shocknya kan di sana maksudnya apalagi kalau ngomongin kayak si komunitas motornya, pergaulannya kan pasti itu another level ya dari Yes. cuman daily rutinnya aja gitu. Gimana sih Eh, kan keep up sama itu? Pertama kaget, akhirnya terbiasa. Tapi istri aku alhamdulillah dia Islam juga, masuk Islam kita. Keren banget. Dia mengimbangi level aku lifestyle ya. Jadi aku harus jujur aja. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau contoh, minggu depan gue ada riding ke bar, mau nonton striptease dan lain-lain, ngomong aja jujur. Iya, Jadi iya. oke, udah. Ya, jadi Sama-sama percaya ya jadinya ya. Itu lifestyle-nya, lifestyle Iya, iya. biker gitu. Habis riding ke bar, mabok ke stripstick, hiburan stripstick, striptease maksudnya. Jadi ya begitu udah pulang, setelah itu pulang gitu. Udah gitu doang, ngeliatin. Dari sana dong itu. Kan musik gini Ci. Ini apaan? Musik, Musik. drum. Kok ame-ame, belala popo-popo. Ya makan nasi kalau malam minum susu. Susu ya? Iya, Per, oke. per komunitasan motor itu beragam nggak sih sebenarnya? Beragam lah. Beragam ya? Beragam Nggak ya? cuma Harley doang. Iya, I don't know about that. Kalau bukan Harley aja, karena maaf, sorry gue I know. tahu It's sendiri Harley. yang tadi gue bilang It's tadi. Harley, Harley right. Davidson Iya, is iya, very iya. arrogant people. Iya, iya, iya. Tapi- Ada satu pepatah. Well, dia kan dari salah satu arrogant Ada person nggak satu- sih? Arrogantnya itu tentang Pride. mencintainya, Oh, pride-nya. Pride-nya, oke. Sampai saya punya quote, Harley or nothing. That's a Harley As a quote. person who rides Scoopy, I'm nothing, bitch. Intinya impian ujung-ujung pasti di Harley gitu. Orang Oh, iya. mau apa ya pasti ujungnya di Harley. Pengen punya Harley at Udah least punya satu. Harley nggak bakalan turun, dia intinya pasti mencintai. Kang, please ya tolong yakinkan ke suami saya ya. Aku pengen punya. Pengen Kang. Tapi katanya juga tadi Kang Boy kesini juga sama temennya. Tadi kan sempat bilang juga kalau misalkan Kang Boy itu is the only Indonesian yang kerja di sana kan. Ya. Kita kan undang satu temennya juga yang Boleh. profesinya sama, Boleh. betul ya? Boleh diundang? Boleh. Bukan profesi, dia biker juga. Biker Oh, juga biker. di sana. Dia itu ketua HDCI USA. HDC. Sekarang yang tahun kemarin, sekarang udah beda lagi. Udah beda lagi, tapi pernah menjabat sebagai ketua Ketua HDC Di Amerika. Di Amerika. Keren banget. The one and only. Erwin, Erwin. Romel. Erwin. It's a Harley. Malum kalau di sini kursinya biasanya kita bawa sendiri. Sini ada. Erwin. Halo, 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 Kang Erwin, silakan Erwin. Kang. Terima Two kasih. Indonesian who live in America ya. Tinggalnya satu kota nggak sih? Beda. Beda. Saya di Colorado sekarang. Colorado. Sebelumnya di Colorado. California. Oke, bukan California Fried Chicken ya? Bukan. Terus dari Texas Fried Chicken lagi. Texas Fried Chicken. Kalau kamu kan tadi di Chicken tuh. Aku di Sacramento, California. California Sacramento. juga. Iya. Berapa tahun dua-duanya di sana berarti? Saya di 2002. Deketan ya dia? Iya, aku 2000, dia 2002. Oh, Iya. ini yang temen Om yang waktu itu Minjemin kontek-kontekan. bawa bukan?
Enggak, bukan apa yang gue mau ke Amerika nih, yang awal-awal Oh, bukan beda lagi. Apakah dia juga nekat juga mungkin Kang Erwin? Iya, Kang Erwin gimana bisa nyampe sana, Kang? Dulu sih pengen deket sama Hollywood aja kan, karena kalau keluarga dari mama semuanya di Australia. Oh, emang Gitu. udah Jadi ada udah pengalaman pengalaman. luar negeri Iya, gitu ya. gitu. Terus apa namanya? Kalau yakin pasti nyampe. Semua dikasih jalan. Karena rata-rata orang itu setengah-setengah kan. Kalau kita yakin pasti nyampe, pasti dikasih jalan. Karena rasa takut gak bikin kita kemana-mana ya sebenarnya. Tidak. Quotes of the day. Quotes of the day. Lo kalau yakin lo pasti nyampe tuh. Pasti nyampe. Karena banyak teman kita yang setengah-setengah gitu. Jadi pada akhirnya ya mentok sendiri itu aja sih. Ibaratnya ini, lu lagi naik angkot, lu mau ragu nih, lu kalau ragu nih bilang ke abangnya, bang kiri bang, lu akan ikut terus tuh Iya, abangnya benar. sampai Kalau nggak tahu kemana. Anjing berhenti. Karena gue tuh dulu kalau naik angkot kan gue kayak malu-malu kan mau bilang kiri, Kiri, terus Bang, gue gitu. jauh men, jadi kayak gue nunggu ada orang yang bang kiri bang gitu. Itu analogi yang tepat sih bener. Jadinya emang harus yakin aja Jadi sebenarnya ya. kalau Itu betul. Iya. Pengalaman lo aja pribadi. Kenapa? Nggak tahu dulu gue kayak selalu ragu gitu kalau mau ngomong sama orang tuh kayak aduh gimana ya caranya gitu. Jadi Dan Kang Erwin kan sekarang juga kemarin menjabat sebagai HDCI. HDCI. Ketuanya kan. Iya, presidennya Di gitu ya. Amerika. Iya. Emang suka pada ke Amerika tuh orang-orang Indonesia pakai motor. Indonesia Gimana itu sih? sekarang sudah terkenal di mana-mana ya. Udah nge-ride ke Nepal, udah ke Europe gitu, terus ke Meksiko atau kayak Erwin ke Kanada, ke Meksiko udah kita nge-ride bareng sama pasukan HDCI juga. Kita suka ngawal gitu. Suka ngawal. Jadi karena lahirnya Brotherhood itu di Amerika, jadi kita actionnya lebih dari yang lain gitu loh. Iya. Karena pada akhirnya seperti yang dibilang passionnya anak motor itu brotherhood kan. Seperti saya dulu masih kerja di restoran, ketemu Kang Boyke, dia nanya punya motor enggak, saya bilang saya belum punya. Gue racunin dia, gue racunin. Karena racun ya. apa namanya pendapatannya masih sedikit kan. Akhirnya Boyke, oke gue bantu lo beli motor gitu. Widih. Jadi modalin buat diracun. Itu yang namanya brotherhood. Tapi bukan berarti lo minjem duit nggak dibalikin ya, itu bukan Oh, brotherhood. enggak, Itu emang bisa- tuman. Memang tuman. Monyet yang kayak gitu mah. ya kan? dan satu lagi harga Harley di kita di Amerika itu sepertiga di Indonesia. Oh iya. Jadi kalau sebetulnya Ya, teman-teman bisa bikin ke pusat yang ada di Indonesia untuk menurunkan harga pajak. Turunin nggak? Biar gua bisa beli. Iya. Mohon maaf, bukan cuma Harley doang yang mahal di sini. Apa tuh? Semuanya. Semuanya turunin. Iya. Tapi tadi ceritanya kalau Kang Boyke itu OG ya? HOG. Iya. HOG. Harley Owners Group ya. Oh gitu, berarti di Amerika tuh ada. Kalau kita di Amerika beli motor udah otomatis. Udah Iya. otomatis. Udah jadi ya. Jadinya sih pesan dia itu inilah. sebagai marketing individual marketing sales ya. Jadi lo beli motor otomatis tuh jadi anggota HOG. Jadi intinya supaya makin lama makin jalan terus, touring terus, akhirnya lari ke harus ke bengkel lagi. Tapi itu cuma di Amerika aja apa semua negara oh harus di dunia. HOG itu Oh, dunia. gua nggak ngerasa ya. HOG itu Hokage kalau itu bukan klub. HOG itu bukan klub. HDCI itu klub. Oh, jadi Harley berbeda. Davidson of Indonesia itu klub HDCI. Itu cuma kayak ownernya aja, ketika kayak lu beli Harley, lu udah masuk ya Yes. komunitas Otomatis, yang ya. pemiliknya. Sertifikatnya gitu. lah ya, ibaratnya ya. Seperti itulah. Nah, sekarang kan ya Kang Erwin sama Kang Boyke udah tinggal di Indonesia nih. Lagi di sini Nah, kan. apalagi di sini? Lagi Lagi liburan. Oh, libur. Kang Erwin juga udah menetap di Amerika, maksudnya Iya. udah warga negara sana. Iya, pokoknya udah bisa pulang Udah pergi pulang lah. Oh, udah pergi bisa lah ya, sekarang. udah bisa nih ya. Berhubung udah bisa pulang ke sini, nah gimana menurut Kang Erwin sama Kang Erwin kan tadi Iya. ya, Kang Erwin sama Kang Boyke skena permotoran
di Indonesia ini gimana sih? Memperhatikan memperhatikan nggak dari jarak jauh? Wah, ini emang sensitif banget nih kalau kita ngomong gitu ya. Karena kan hal yang aku tadi di belakang aku bilang di Amerika itu minoritas, di sini mayoritas. Sedangkan mayoritas di sini umumnya banyaknya motor-motor kecil. Betul. Dan kalau kita nyinggung lebih dalam lagi sisi ekonomi dan lain-lain gitu ya. Betul. Tapi aku mohon banget nih teman-teman ya. Aku mau nyadarin, tolong sadar bahwa motor Harley Davidson itu motor besar dan motornya itu panas selalu. Benar. Kalau kita tidak jalan, itu teknologinya sebutannya air cool engine. Jadi pendinginan itu hanya dari angin. Jadi kita sebenarnya bukan geber-geberan, emang kita harus nyari caranya angin. Seperti itu. Ya. Kalau enggak, kita bakal panas, kita bakal error dan lain-lain. Jadi dan juga ditambah lagi suara kenceng. Suara kenceng itu kalau di Amerika malah beruntung. Ada quote-nya, loud pipe save life. Bisa dapat ya? Iya, aku ngerti. Mungkin semakin kenceng suaranya semakin bisa nyelamatin orang yang kayak kedengeran. Oh, ada motor mau lewat seperti itu. Iya, karena di Amerika sendiri mobil-mobil itu emang redam suaranya bagus gitu loh. Iya benar. Gitu. Jadi kadang-kadang nggak kayak di sini kan, kedengeran dari dalam mobil. Kalau di sana lebih sunyi lah gitu. Berarti kalau pakai Harley nggak bisa pakai headset tadi motornya? Nggak bisa. Tapi ada speakernya juga kan ya? Ada speaker. Harley juga ada speakernya Itu loh. kedengeran. Ya speakernya musik kedengeran. Cukup canggih gitu. Kan kita ngambil project orang Meksiko tuh. Orang Meksiko suka banget kenceng-kenceng musiknya. Dom pakai amplifier kayak gitu. Orang hitam juga. Orang hitam apalagi. Jadi Harley Davidson tuh all about freedom sebenarnya. Yeah. Freedom, lo mau apain itu motor, freedom aja. Selalu deh ibaratnya. Karena you've reached this kind of lifestyle at the end ya, jadi kayak you can do anything with that gitu ya. Berarti kalau bawa Harley itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu lewat Cipulir. Wah, kacau udah jangan ya. Jangan. Iya, Jadi parah. say sapi Enggak, nggak itu sih? nggak bisa itu Terus ya. kalau ngegeber dikit nanti dipikirnya Iya, kita arogan atau apa, tapi memang sebenarnya memang motor itu memang diperuntukannya Iya, harus ada air dan coolernya, cc-nya emang harus besar. Kalau kamu lihat geber besar. dalamnya, pistonnya tuh segede gini nih. Jadi kebayang kan combustionnya tuh, tekanan udara langsung ledakannya, dung. Jadi emang besar dia. Jadi mungkin teman-teman yang pernah ngelihat kita touring di jalan raya gitu atau di mana, oh itu kenceng-kenceng, digeber-geber, arogan banget. Sebenarnya enggak. Ya? Oke. Oknum, mungkin ada beberapa oknum gitu ya. Tapi umumnya kita sadar kok, kita sadar semua kita akan taati aturan, hargai sesama pengendara yang lain, itu selalu ada. Kita ada CI Hawk, itu ada riding course-nya, ada kursus tentang cara mengendari motor, macam-macam. Iya. Jadi kita Safety riding. safety ridingnya juga kita ya. sangat aware banget. Nah, Gimana Pak Acis? nah kan itu kurang lebih tadi yang Om Boyke bilang kayak edukasi lah ya buat teman-teman pengendara motor Harley di Indonesia dan juga kita sebagai warga biasa guys yang ngeliat kalau ngeliat orang-orang Harley gitu iya, ya. nah Om Boyke pernah nggak maksudnya ngasih kayak coaching klinik gitu buat teman-teman Para mekanik teknisi ya, yang ada di Indonesia. Apa emang udah bikin kelas kah atau emang sekedar sharing kayak nongkrong yuk terus tiba-tiba sharing gitu, pernah nggak Om kayak gitu? Bukan pernah lagi emang program aku di sana. Itu. Jadi itu ilmu intinya itu berbagi ya benar ya kan. triggernya itu pas lagi itu triggernya di COVID. Tim aku termasuk adik aku bilang, Kang, kita berbuat sesuatu aja. Apa coba idenya? Gini. Oke, let's do it. Beli kamera macam aku siapin semua. Jadi intinya aku pas lagi di COVID itu kan online ya semua. Aku udah buka formulir dan lain-lain. Intinya aku menargetkan teman-teman anak-anak muda untuk mengenal Harley Davidson dan juga memperbaiki Harley Davidson. Jadi aku buat namanya tuh SOKB, Sekolah Online Kang Boyke. Aku bisa lihat di Instagram. Instagram ada. Kayak baru ya. Bukan. Sekolah online Kang Boyke. Iya, itu ini lucu banget. Alhamdulillah semua 20 provinsi
yang daftar. Saat itu daftar kurang lebih 700, tapi yang aktifnya cuma 200 ya. Tapi yang 700 itu hype banget. Sampai-sampai banyak yang DM, Kang bayarnya berapa? Loh, aku bayar gratis, brother. Gue nggak mau ngasih sesuatu yang ada imbalannya. Gue bilang ini emang amal jariah aku ya. Jadi intinya aku sudah punya ilmu, ya sharing lah. Jadi ini program gratis. Jadi intinya tuh aku live di Amerika bangun subuh, di Indonesia malam jam 7. Jadi tim aku di Amerika seperti kalian kali ini online jam 7 aku subuh. Jadi aku ngomong dan lecture dan lain-lain itu ada 5 bab. Kita baru sekarang udah mulai bab kedua. Dan satu lagi, aku yakin pas setelah COVID, aku bilang aku berjanji setiap aku pulang harus ada live teaching clinics atau sebutannya aku bilang mechanic training. Jadi setiap tahun tahun kemarin udah ada. Nah saat ini juga aku pulang hari Rabu ada di Bandung. Itu di Lanio Cafe. Sekolah online Kang Boyke terbuka buat umum. Sekarang udah berapa dan yang daftar? Ada 20 ya, alhamdulillah 20 kayak cukup lah ya. Ada kita masukin 2 motor, Road Glide dan Road King. Kita bedah, kita tanya jawab dan lain-lain sebagainya. Dan makan gratis. Hadiah, alhamdulillah kita dapat sponsor dari teman. Itu door prize-nya dan tolong lihat di Instagramnya SOKB Sekolah Online Kang Boyke atau di Instagram aku Boyke Surenata. Wah, door prize-nya bukan Harley dong? Bukan dong. Soon maybe. Oh my god. Keren banget. Tukar beatmu dengan Harley dengan ikutan di Sekolah Online Kang Boyke. Ada klik-kliknya di bawah ini gitu ya. Lu mau ikutan kan? Ngerti sih. Lu lihat tadi potongan Harley nggak gue? Tinggal dikasih jenggot kan? Iya sih. Bedah yang lain aja dulu. Benar, bedah buku mungkin, bedah kodok kalau mau ya. Ngomongin harapan dari Kang Boyke dan juga Kang Erwin tentang mungkin scene dunia moge di Indonesia, kalau boleh di-share. Erwin dulu deh. Saya bawa dari Amerika aja dulu ya. Kalau kita di sana itu hobi, kita semua pekerja dengan hobi dan kita dipermudah semuanya pasti akan dapat motor itu karena sangat mudah. Cuman masalahnya di monthly-nya ya. 1 bulan mungkin dia bayar 100, saya 125 karena di sana itu ada credit score tiap orang gitu. Kayak PIN number gitu, kayak gitulah. Jadi kita secara nggak langsung embassy buat Indonesia karena kalau saya sendiri di sana pakai bajunya baju-baju Indonesia. Dan kita ngenalin Indonesia secara nggak langsung gitu loh. Dan Harley itu setiap dealer, setiap minggu ada acara. Jadi Harley kemanapun seluruh dunia dalam hitungan detik itu saudara kita gitu. Yeah, semuanya ya. Tuh udah saudaraan. Jadi siapapun yang di sini nanti kalau ke Amerika, teman kita juga ada Andri di sini, dia spesial New York gitu. Jadi tinggal kontak kita nanti kalau mau apa-apa kita selalu jamu. Pokoknya. Tapi kudu beli Harley dulu. Hari dulu beda ya, Ci. Pokoknya udah ada keinginan. Pasti ada akan. jalan. Nah, itu dia. Bener. Gitu. Kalau ada keinginan, pasti bisa pinjol. dan dibayar ya kalau pinjol. Jadi balik lagi kalau Harley di sana itu sebagai sarana untuk touring karena kan Amerika bukan negara ya. Betul. Gitu. Amerika itu benua. Jadi kalau ke Amerika itu kita harus siapin waktu yang panjang gitu. Karena kemanapun jalan itu surganya. Karena di sana snow, angin, badai, long ride pokoknya. Kalau ya. udah lulus di sana, kalau cerita experience kita banyak banget. Ada kali part 2 nanti ya. Kalau bagi ke sini ya. Udah selesai juga kita tanya nih pasti offline-nya tanya sih langsung. Ya kan? Kang Boyke gimana nih? Oke, aku sih ngeliat gini ya, aku udah sering mantau perkembangan otomotif di Indonesia, apalagi terutama di motorcycle, 2 wheels. Aku bangga orang-orang Indonesia tuh banyak banget yang kreatif. Indonesia tuh pasti kreatifnya ada tuh. Jago banget. Aku ngelihat builder sana, builder sini. Waduh, gue gergetan. Waduh, gergetan mau buat sesuatu di Indonesia. Cuman gue nggak bisa karena kontrak gue masih di Harley Davidson. Kalau gue buat builder, gue bakal intinya kalau setelah retirement itu nggak apa-apa. Setelah pensiun gue pasti buat sesuatu.
Tapi nggak apa-apa, intinya gue pantau semua. Indonesia itu pemudanya sangat kreatif. Akan tetapi ada satu nih. Apa nih Kang? Harus memang ini ya, ini harus bersatu nih, nggak bisa hanya kreatifnya aja. Kreatifnya bagus, jago, bengkel. Satu lagi, profesionalisme. Etos kerja. Yes. Aduh, itu memang. Betul. Memang ya. Profesional. Contoh, kita ambil contoh ya. Kamu datang ke aku, Kang, mau bikin chopper, mau bikin chopper, mau dipendekin gini-gini. Ujuk-ujuk, tak tahu aja bilang, oke, ini 2 bulan. That's a bullshit, man. Nggak bisa gitu. Gue taker 2 bulan nih, nggak bisa. Harusnya gimana tuh? Harusnya itu kita tanya dulu, kita komunikasi dulu sama customer. Lu maunya apa nih? Ngorek dulu ya. Ngorek dulu. Apa lu mau ini nih? Oke, waduh ini kayaknya dapetin fork ini di Jepang waktunya segini nih. Hitung baru ngomong. Jangan oke 2 bulan jadilah. Itu bullshit. Itu bullshit maksudnya. Jadi kalau mundur gimana? Iya. Itu profesionalisme loh. Itu profesionalisme. Jadi nama baik lo udah ke ini. Jadi intinya harus profesional dari timing dan juga cara meng-create. Oke, intinya harus komunikasi sama customer dan lain-lain dan maintaining kliennya juga benar itu gitu ya. Profesionalisme. Jadi satisfaction-nya nanti kan dapat kan. Yes. Dan yang paling pasti juga kalau mau jadi technician jangan lupa bawa obeng-obeng itu daripada ntar daripada nanti dibully lagi, bully nungguin kayak setahun lagi kan ngabisin uang makan. Udah setahun ya? Kak Erwin atau Kang Boyke boleh banget ngepromoin YouTube channel atau mungkin yang tadi program kursus itu loh. Iya, bagi yang masih kursus ikutan dan online-nya lain-lain. Kang Boyke boleh. Ada? Mau promosin apa? Atau enggak alamat nih misalnya kalau kita mau jangan katanya brotherhood, sisternya bisa kalian. Promonya sama Kang Boyke, yang penting semuanya yang ada di sini atau saudara-saudari dimanapun yang mau nge-ride di Amerika, karena di sana sama di sini beda ya. Di sana speednya sangat tinggi gitu, dan kita resikonya, risknya lebih tinggi juga karena dari kecepatan itu segala sesuatunya harus ada skill. Betul. Bukan hanya itu gayanya aja gitu, itu doang gitu. Yang penting di Amerika itu kita HDC itu satu ambasador buat Indonesia, membawa nama harum Indonesia karena Indonesia itu sudah sangat terkenal. Saya juga bangga dengan biker-biker yang ada di Indonesia, dengan komunitasnya, dengan kreativitasnya, dengan program nge-ride-nya udah ada di mana aja. Itu sangat membanggakan gitu. Dan mudah-mudahan acara hari ini juga lebih memberikan warna bahwa Indonesia itu bisa jadi barometer di Asia Tenggara minimal gitu. Amin. Yang mau keep in touch sama Kang Boyke bisa follow tadi Instagram aku namanya Boyke Suryanata, itu one word. YouTube channel ada, nggak banyak, aku jarang posting, tapi ada video Poppy juga loh. Kita bahasa Inggris lah ya. Cuma gue doang yang logat Sunda. Nggak apa-apa doang. Terus yang ketiga kalau YouTube channelnya itu Kang Boyke. Kalau yang sekolah tadi Instagram beda lagi. Sekolah tadi kalau kalian mau menggapai ilmu seperti aku ini, kamu bisa Google aja, aku lupa websitenya. Ada 2 yang tadi, UTI, University Technician Institute. Satu lagi yang udah ke bawah lagi, itu MMI, itu buat khusus motorcycle. Motorcycle Mechanic Institute. Yang itu kan yang kursus online punten. Yang buat Kang Boyke. Ya, buat Kang Boyke-nya. Itu bisa langsung japri aku, bisa di Boyke Suryanata atau di sosial media di Instagramnya. Tim aku namanya SNCO Edutainment. SNCO Edutainment. Ya. Itu di Instagram. Di Instagram. SNCO. Oke. Edutainment. Ditulis ya teman-teman. Tulis di bawahnya kita kerjain editor kita ya. Gede ya. Jangan lupa teman-teman harus belajar, dan ini program gratis, nggak ada biaya. Thank you so much Kang Boyke. Terima kasih.
Sangat senang, katanya juga dengar-dengar nggak lama dari podcast ini mereka akan kembali ke Amerika. Iya. Ya, jadi Tapi sebelum itu, karena udah sampai di Indonesia, bapak-bapak juga Udah kan, bapak pasti juga. jokesnya bapak-bapak kan nih? Ya kan? Nah ini ada Bapak Amerika bisa pertanyaan. jokesnya. Iya, Di Amerika apa jokesnya sama nggak sih? Coba Coba aja deh, deh, bapak-bapak coba, aja coba, deh. coba. Nih, ada pertanyaan. Naiknya cepat, turunnya lambat. Apakah itu? Naiknya cepet, turunnya lambat. Iya. Panjat pinang. Enggak ya? Kebalik ya kalau ini. Oh, gue tahu. Dia naik pohon. Gue tahu. Ingus. Kalau ingus kan Tahu iya bener lagi. Oh itu. ya bener lagi tuh. Terjawab ya. Naiknya cepet. Maaf, kita nih udah lama juga. It's okay. You guys are American dads now. It's okay. Thank you so much sekali lagi. Tapi buat informasi kita itu belajar bahasa gaul, bahasa apa tuh kalau ada yang datang ke Amerika. Oh. Karena dengan kesibukan, dengan apa-apa. Paling benar dia pergi sekolah ke Amerika. Ngajarin, Sekolah jokes bapak. Satu dong buat bekal ada lagi nggak? Nggak usah dia, gimana kalau berempat? Ih, sedap loh. Beda. Mau dong ngajak. Oh iya benar boleh. Ayo. Boleh nih kalau gitu. Iya. Sekarang aja gimana? Boleh. Ayo kita buat. Sekarang ya kalau gitu ya teman-teman ya. Udah packing. Nggak usah packing. Beli aja di sana. Iya, yang penting kita harus Udah, yang penting kan ini udah Harley kan. Betul. Aman. Bisa. Itulah brother sister di sana. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Terima kasih. Sukses selalu dan intinya jangan lupa buat sobat-sobat nonton terus episode selanjutnya cuma di Sabah. Sampai bersama.